Bismillah, kita mulai insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah, bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, para ustadz ustadzah, di malam hari ini perdana insya Allah kita akan mengkaji kitab syarah dari Matan Al-Ajrumiyah fi Ilmil Lughatil Al-Arabiyah ya. Ini kitab namanya Mukhtasar Jiddan. Mukhtasar itu ringkas. Dari kata ikhtasar, artinya meringkas. Berarti mukhtasar itu yang diringkas. Jadi ringkasan. Jiddan maksudnya sangat ringkas ya. Makanya dijadikan kitab yang pertama. Karena memang kitabnya tipis. Dan cocok sekali untuk yang pemula ya. Untuk yang mau belajar bahasa Arab menggunakan kitab. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebentar ya. Nanti kalau PDF-nya kurang besar disampaikan ya. Saya pakai laptop soalnya. Jadi tidak tahu kalau di HP itu besar atau kecil. Nah, para ustadz ustadzah, di malam hari ini kita akan membahas tentang kitab Mukhtasar Jiddan ya. Nah, nama penulis dari kitab ini adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya. Nah, ini nama penulis kitabnya. Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki Asy-Syafi'i ya. Beliau mufti di Mekah, mufti Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i. Nah, kitab ini adalah syarah dari kemudian Mukhtasar Jiddan. Syarah dari kitab Al-Ajrumiyah. Jadi ada matan Al-Ajrumiyah, kemudian disyarah. Syarahnya banyak ya. Ada Mukhtasar Jiddan, ada Tuhfatus Saniyah, ada Tuhfatul Wusobiyah, kemudian ada Al-Kafi fi Syarhi Al-Ajrumiyah juga. Jadi banyak syarahnya. Padahal kitab Al-Ajrumiyah itu kan matannya sedikit gitu. Nggak banyak, kitabnya tipis gitu. Kalau dihafal pun juga bisa. Nah, kalau yang saya baca di dalam kitab Al-Kafi fi Syarh Al-Jurumiyah, jadi Imam Ibnu Ajurrum ketika akan menuliskan atau mengedarkan kitab yang beliau tulis itu, jadi setelah beliau menulis matan Al-Ajrumiyah itu ya, dari Al-Kalam wal Lafzu sampai akhir itu, maka beliau mengetes ceritanya. Jadi kitabnya itu dialirkan ke sungai, dibuang ke sungai. Kata Imam Ibnu Ajurrum, ya Allah, kalau saya ikhlas menulis kitab ini karena engkau, maka tulisan saya tidak akan basah. Padahal itu kertas. Ya kertas sebagaimana yang kita tahu hari ini. Nah, tapi kata Imam Ibnu Ajurrum, kalau misalnya kertas ini basah gitu ya, berarti saya menulis ini tidak ikhlas karena engkau gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dibuanglah kertas itu di sungai. Ternyata kertasnya tidak basah gitu. Nah, berarti itu tanda Allah ridho dengan apa yang kemudian ditulis Imam Ibnu Ajurrum. Nah, makanya hari ini kitab sekecil itu kemudian disyarah dengan banyak mensyarah dari tahun ke tahun seperti itu. Hingga hari ini ya, masih banyak syarah dari kitab tersebut. Nah, itu tanda barokahnya kitab Al-Ajurumiyah. Dan orang yang kemudian belajar bahasa Arab harus melewati tangga itu. Tangga kitab
Al-Ajrumiyah. Nah, sebelum masuk ke kitab-kitab yang levelnya lebih tinggi lagi. Nah, itu sedikit pengantar. Kemudian kenapa kita membahas Al-Ajrumiyah, kemudian syarahnya. Karena memang sudah terbukti barokahnya kitab tersebut. Dan kita pun pada malam hari ini mengharapkan barokah dari kitab tersebut. Semoga menjadi wasilah agar kita bisa paham bahasa Arab. Gitu ya. Nah, kita langsung mulai dari pembahasan matan Al-Ajrumiyah. Tadi sedikit pengenalan tentang profil dari penulis kitab. Ya. Nah, saya sarankan yang ikut belajar nanti bisa beli kitabnya ya. Nah, diikhtiarkan untuk bisa punya kitabnya. Nah, insya Allah kalau kita sudah niat serius untuk belajar, maka Allah nanti akan mudahkan segala sesuatunya. Termasuk kemudian untuk bisa punya kitabnya. Tulisannya kurang besar atau cukup? Cukup, Ustaz. Cukup ya. Atau saya besarkan lagi segini ya. Baik. Iya. Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki Asy-Syafi'i fi kitabihi Mukhtasar Jiddan rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini yang dalam kurung ini adalah matan dari kitab Al-Ajrumiyah ya. Jadi Imam Ibnu Ajrum mengatakan al-kalam, kalam itu huwa adalah al-lafzu. Satu, dia lafaz. Al-murakkabu, murakkabu itu tersusun. Al-mufidu maksudnya berfaedah. Bil wad'i maksudnya dengan peletakan orang Arab atau bil qasdi. Jadi maksudnya bil wad'i itu bil qasdi, maksudnya disengaja. Yakni maksudnya ini saya pelan-pelan aja ya, sambil nanti Bapak Ibu bisa mengharokati di kitabnya. Annal kalama, bahwasannya kalam, ingdan nahwiyina, di sisi ulama nahwu, huwal lafzu adalah lafaz, ila akhirihi sampai akhirnya. Jadi kalam di sisi ulama nahwu itu adalah al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu bil wadai. Nah, kita kan mau belajar kalamnya orang Arab begitu. Nah, terus didefinisikan dulu kan kalam itu apa. Nah, maka kalam itu adalah apabila terpenuhi 4 syarat yang disebutkan Imam Ibnu Ajurrum. Jadi, kalau misalnya dia lafaz tapi tidak murakkab, bagaimana? Kalau dia lafaz murakkab tapi nggak mufid, bagaimana? Kalau lafaz murakkab mufid tapi nggak bil wad'i, kalau kurang satu syarat saja dari kemudian 4 syarat ini, maka dia tidak disebut kalam di sisi ulama nahwu. Nah, makanya disebutkan annal kalama ingdan nahwiyina huwal lafzu ila akhiri. Jadi kalam di sisi ulama nahwu itu adalah lafaz sampai akhir ya. Lafaz murakkab mufid bil wad'i. Kemudian dijelaskan satu-satu. Fal lafzu, maka adapun lafaz. Nah, apa itu lafaz? Huwa sautu adalah suara. Jadi lafaz itu adalah suara. Al-mustamilu yang mengandung ala ba'di hurufil hijaiyat. Ala ba'di kepada sebagian al-hurufi huruf-huruf hijaiyati. Nah, jadi syarat kalam itu adalah yang pertama lafaz. Lafaz itu apa? Dia berupa suara. Al-mustamilu yang suara itu mengandung sebagian huruf hijaiyah. Harus ada huruf hijaiyah. Nah, apa contohnya lafaz kazaidin? Seperti lafaz zaid. Nah, misalnya kita mengatakan zaidun, zaidan, zaidin.
Nah, ketika kita mengucapkan kata Zaid, berarti kan Zaid itu kita suarakan dan suara kita itu ada huruf hijaiyahnya. Fa'innahu sesungguhnya itu Zaid ya, adalah sautun, adalah suara istamala yang mengandung ala zai terhadap huruf hijaiyah zai wal ya'i wad dali. Ya dan dal. Jadi kan ada 3 huruf hijaiyahnya. Zai, ya, dan dal. Berarti ketika kita mengatakan Zaidun itu dihitung lafaz. Karena bersuara dan suaranya ada huruf hijaiyahnya. Zaid. Kemudian fa'in lam yastamil jika tidak mengandung, maksudnya ala ba'dil hurufi kepada sebagian huruf hijaiyah maksudnya. Jadi kalau yang kita lafazkan itu kemudian tidak terkandung di dalamnya huruf hijaiyah. Seperti apa? Kasautit tobli. Seperti suara gendang gitu ya. Itu kan kalau orang mukul gendang kan keluar suara. Tapi kan suaranya tidak ada huruf hijaiyahnya gitu. Fala yusamma lafzon. Maka tidak disebut sebagai lafaz. Jadi lafaz itu patokannya adalah suara yang ada huruf hijaiyahnya. Gitu. Berarti kalau kemudian suara itu tidak ada huruf hijaiyahnya, berarti bukan lafaz. Fakhoroja bil lafzi, keluar dengan lafaz. Makana mufidan, apa yang kemudian dia berfaedah, maksudnya dipahami sama orang lain. Walam yakun lafzon. Dan dia itu bukan lafaz. Jadi dipahami sama orang gitu. Tapi dia bukan lafaz. Nah, apa yang bisa dipahami orang tapi dia bukan lafaz? Kal isyarati, seperti kemudian isyarat. Nah, misalnya apa? Misalnya ada orang nanya sama kita gitu. Misalnya ada orang nanya, Mas, ini jalan ke kalau daerah saya, ini jalan ke Taman Sampangan enggak gitu. Nah, kita ngangguk-ngangguk kan, pakai isyarat seperti itu. Nah, orang paham kan gitu. Tapi itu nggak dihitung lafaz seperti itu. Nah, karena apa yang kita lakukan itu tidak ada suaranya, juga nggak ada huruf hijaiyahnya begitu. Wal kitabati dan tulisan. Jadi tulisan yang ada ini nggak disebut sebagai lafaz gitu. Nah, ini di sisi ulama nahwunya. Kemudian wal uqodi ya. Uqod itu adalah kemudian ini apa namanya? Isyarat dengan nomor, tanda dengan nomor itu ya. Misalnya di barisan soft itu kan ada soft 1 pakai nomor gitu. Soft 2 pakai nomor gitu. Soft 3 pakai nomor. Kemudian wan nusop. Nusop ini kemudian arah panah kiblat. Fala tusamma kalaman indanuha. Maka tidak dinamakan kalam di sisi ulama nahwu. Jadi kalau dia bukan lafaz berarti tidak disebut kalam karena syaratnya sudah tidak terpenuhi. Kenapa? Karena kalam itu kan dia harus terlafazkan gitu. Kalau tidak terlafazkan berarti kemudian dia bukan kalam. Nah, apa itu lafaz? Lafaz itu suara yang suara itu ada huruf hijaiyahnya. Nah, ini pembahasan yang pertama selesai ya, berkaitan dengan apa itu lafaz. Kita lanjutkan. Syarat yang kedua dari kalam adalah murakkab. Jadi kan disebutkan al-kalamu huwal lafzul murakkabu. 1 terlafazkan, yang kedua harus murakkab. Nah, apa itu murakkab? Wal murakkabu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Jadi wal murakkabu dan murakkab itu ma apa yang tarakkaba dia tersusun min kalimataini dari 2 kata. Jadi minimal murakkab itu 2 kata. Fa aktsara atau lebih.
Jadi syarat murakkab itu adalah kalimat tersebut apa yang kita ucapkan minimal terdiri dari 2 kata atau lebih. Berarti kalau hanya 1 kata saja itu tidak disebut dengan murakkab gitu. Karena syarat murakkab itu tersusun dari 2 kata minimal. Nah, apa contohnya yang tersusun dari 2 kalimat ya, 2 kata? Kaqoma Zaidun wa Zaidun qaimun. Ka seperti koma Zaidun, kalimat koma Zaid, Zaid berdiri. Misalnya kita mengucapkan koma Zaidun. Berarti kan koma Zaidun itu terdiri dari 2 kata, yaitu koma dan Zaidun. Wa Zaidun qaimun, dan Zaid itu berdiri juga. Nah, Zaidun qaimun juga dua kata kan? Zaid dan qaim gitu. Nah, wal misalul awwalu, dan contoh yang pertama fi'lun wa fa'ilun. Jadi contoh koma Zaidun itu adalah susunan fi'il dan fa'il. Komanya fi'il madhi, Zaidunnya fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu'un, dan setiap fa'il itu nanti dirofa ya. Nah, wa kullu fa'ilin marfu'un. Wal misalus sani, dan contoh yang kedua itu mubtadaun wa khobarun. Itu susunan mubtada dan khobar. Zaidunnya mubtada, qaimunnya khobar. Wa kullu mubtadain marfu'un bil ibtida. Dan setiap mubtada itu dirofa dengan ibtida. Jadi alasan dia dirofa itu Zaid karena dia ibtida. Nah, karena dia berada di awal kalimat. Wa kullu khobarin marfu'un, dan setiap khobar itu juga dirofa. Apa yang merofa itu khobar? Bil mubtada. Jadi karena adanya mubtada menjadikan lafaz qaim itu kemudian menjadi khobarnya. Nah, wa kharaja bil murakkabi, keluar dari murakkab itu apa? Al mufradu, sesuatu yang 1 kata saja. Mufrad, 1 kata saja. Kazaidin, seperti Zaid. Fala yuqalu lahu kalamun aidon indan nuhat. Jadi Zaid ini dia lafaz tapi tidak murakkab gitu. Karena Zaid kan cuma 1 kata. Maka Zaid ini meskipun lafaz tapi dia tidak murakkab, berarti hilang persyaratan murakkabnya gitu. Sementara kalam itu kan harus 4 syarat. Lafaz, murakkab, mufid, bil wad'i. Kurang 1 saja, maka dia nggak disebut kalam. Nah, Zaid ini lafaz tapi tidak murakkab. Fala yuqalu lahu kalamun. Maka tidak dikatakan lahu pada Zaid itu kalamun kalam. Aidon indanuhat. Juga indanuhat di sisi ulama nahwu. Nuhat itu ulama nahwu ya. Seperti itu. Saya izin charger laptop sebentar. Baik, para Ustadz Ustadzah, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan dulu terkait pembahasan kita barusan, atau ada yang ketinggalan untuk mengharokati juga bisa disampaikan ya. Mana? Silahkan, silahkan. Ada Ustadz, Silakan, saya Ustadz. ketinggalan baris ketiga dari bawah Ustadz. Baris ketiga berarti dari Fil pembahasan ibtidai wa kulu khobari khobarin, atau khobaru khobarin, khobarin. wa kullu Terus khobarin marfu'in. marfu'un. Marfu'un.
bil Marfu'un mubtada'i. bil mubtada'i. Nah, Ya, sudah itu syukran saja. Ustaz. Nah, Ya, itu saja. afwan. Yang lain ada, silahkan. Gimana? Terlalu cepat atau sudah cukup penyampaiannya? Cukup Ustadz. Cukup ya. Yang lain gimana? Bisa ngikutin nggak? Insya Allah Ustaz. Gimana yang lain? Mungkin ada pendapat lain? Insya Allah bisa Ustadz Insya mengikuti. Allah. Alhamdulillah. Nah, baik. Nanti kalau kecepatan disampaikan saja ya. Apa namanya? Tidak perlu sungkan. Baik, kita lanjutkan syarat yang ketiga sekarang. Wal mufidu. Syarat yang ketiga adalah harus mufid. Kalam itu satu harus lafaz, dua murakkab, tiga mufid. Nah, apa itu mufid? Mufid itu adalah ma'afada faidatan. Ma'afada faidatan yahsunus sukutu alaiha. Jadi ma apa yang afada dia memberikan faidatan, faedah yang yahsunus sukutu bagus diamnya alaiha ke atas itu faedah minal mutakallimi wasami'i dari pembicara wasami'i dan pendengar. Jadi disebut berfaedah itu kalau pembicara sudah selesai bicara dan si pendengar itu paham dengan apa yang diungkapkan seperti itu. Jadi pembicara tidak akan mengucapkan sesuatu lagi, kemudian si pendengar itu sudah paham dengan apa yang dimaksud. Jadi tidak menggantung kalimatnya. Gitu. Yang menggantung itu kan misalnya kalau Zaid ke sini, itu kan masih nunggu. Emangnya kenapa kalau Zaid ke sini? Gitu. Nah, itu kan masih gantung kalimatnya. Nah, maka kalau masih gantung kalimatnya, artinya si pendengar itu masih nunggu sesuatu untuk bisa paham kalimat tersebut, maka belum mufid berarti. Meskipun kalimatnya panjang. Gitu. Nah, maka disebut mufid itulah kalau si pembicara dan si pendengar itu sudah sama-sama paham dengan apa yang disampaikan seperti itu. Jadi si pendengar itu sudah tidak menunggu lagi. Ini lanjutannya apa ya? Gitu. Nah, itu disebut dengan mufid. Apa contohnya mufid? Kakoma Zaidun. Seperti Zaid telah berdiri. Di kalimat koma Zaidun. Misalnya kita mengatakan kepada seseorang, Zaid telah berdiri. Itu kan orang paham gitu. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu ya Zaid telah berdiri. Wa Zaidun qaimun dan Zaid berdiri gitu. Sama ya terjemahan. Nah, itu kan orang paham gitu. Dia tidak akan menunggu lagi sesuatu untuk paham dengan kalimat tersebut. Fa inna kullan minhuma, sesungguhnya masing-masing minhuma dari keduanya, maksudnya dari koma Zaidun dan Zaidun qaimun, afada faidatan yahsunu sukutu alaiha minal mutakallimi wasami. Nah, afada faidatan, dia memberikan faedah, yang faedah itu yahsunu sukutu, bagus diamnya, alaiha ke atas itu faedah, minal mutakallimi wassami'i dari pembicara dan pendengar. Nah, apa faedah yang didapatkan? Wahyal ikhbaru biqiyami Zaidin. Dan dia adalah ikhbar. Ikhbar itu penginformasian. Biqiyami Zaidin dengan berdirinya Zaid. Nah, fa inna sami'a sesungguhnya pendengar idza sami'a dzalika apabila dia telah mendengar dzalika hal tersebut la yantaziru syai'an dia tidak menunggu syai'an sesuatu akhara sesuatu yang lain yatawaqqafu yang bergantung
alaihi tamamul kalam, ke atas itu sesuatu tamamul kalam, sempurnanya kalimat. Nah, jadi tadi ya sebagaimana yang saya sampaikan bahwa idza sami'a dzalika, kalau pendengar kalau dia sudah mendengar hal tersebut, la yantaziru, dia tidak lagi menunggu syai'an, sesuatu akhara yang lain, yatawaqqafu, yang sesuatu yang lain itu bergantung alaihi, ke atasnya tamamul kalami, sempurnanya kalimat. Nah, jadi maksudnya tadi ya, kalau sudah diucapkan si pendengar itu nggak nunggu lagi. Ini maksudnya apa ya gitu. Ini masih butuh kalimat lagi supaya orang paham. Nah, itu berarti belum berfaedah seperti itu. Nah, kemudian wayahsunu aidon, dan bagus juga ya sukutul mutakallimi, diamnya pembicara. Maksudnya si pembicara itu ya sudah nggak perlu melanjutkan lagi karena si pendengar itu sudah paham dengan apa yang diucapkan. Nah, wa kharaja bil mufidi, dan keluar dengan mufid itu apa? Al murakkabu ghairul mufidi. Jadi murakkab tapi tidak berfaedah gitu. Jadi terdiri dari 2 kata atau 3 kata tapi nggak berfaedah kalimatnya seperti itu. Maka ini berarti nggak mufid. Nah, misalnya apa? Gulamu Zaidin. Seperti kalimat Gulamu Zaidin, anaknya si Zaid. Misalnya ada orang mengatakan gitu. Ini anaknya Zaid gitu. Maksudnya kita hanya mengatakan Gulamu Zaidin, nggak pakai hadza ya. Beda lagi kalau kita mengatakan hadza Gulamu Zaidin. Ini anaknya Zaid. Tapi kalau hanya Gulamu Zaidin, anaknya Zaid, orang kan masih nunggu. Kenapa dengan anaknya Zaid? Gitu. Nah, itu kan masih butuh sesuatu yang lain. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi. Min ghairi isnadin, dengan tanpa isnadi syai'in, menyandarkan sesuatu ilaihi kepadanya, kepada Gulamu Zaidin. Kemudian lafaz berikutnya murakkab tapi tidak mufid. Contoh, wa in qama Zaidun, jika Zaid berdiri. Emang kenapa kalau Zaid berdiri? Itu kan masih butuh sesuatu yang lain gitu. Fa inna tamamal faidati fihi, sesungguhnya tamama sempurnanya al faidati faidah fihi padanya, pada in qama Zaidun, yatawaqqafu, dia bergantung ala dzikri jawabis syarti, ke atas menyebut jawab syarat. Nah, nanti kita akan belajar ini kan termasuk harfu syartin. Setiap huruf syarat itu membutuhkan fiil syarat dan jawab syarat. Ini kan baru ada fiil syaratnya, yaitu koma Zaidun. Nah, fiil jawabnya belum ada gitu. Emang maksudnya jawab itu, emang kenapa kalau Zaid berdiri seperti itu? Ini kan masih kurang kalimatnya. Nah, fala yusamma kullun minal mithalaini, maka tidak menamakan masing-masing dari kedua contoh itu ya. Contoh gulamu Zaidin dan in qoma Zaidun. Kalaman inda nuhat, kalaman di sisi ulama nahwu. Jadi meskipun terdiri dari 2 kata atau lebih, tapi kemudian nggak berfaedah begitu, maka tidak disebut kalam. Karena syarat mufidnya tidak terpenuhi. Nah, lagi syarat kalam itu 3 ya. Lafaz, murakkab, mufid. Nah, terakhir wa qauluhu bil wad'i. Nah, terus ucapan penulis itu dengan bil wad'i. Fassarahu ya, ikut wazan fa'ala. Fassarahu ba'duhum bil qasdi. Telah menafsirkan ba'duhum sebagian ulama nahwu bil qasdi, dengan dimaksudkan ya, disengaja dimaksudkan. Fa kharaja ghairul maksudi, maka keluar ghairul maksudi, yang tidak disengaja atau tidak dimaksudkan. Kakala minna ini, seperti ucapannya orang yang tidur, yang ngigau itu ya, ngelindur. Maka orang yang ngelindur itu
nggak disebut kalam gitu. Meskipun dia ngomongnya pakai bahasa Arab gitu. Orang paham dengan apa yang diucapkan gitu ya. Sudah lafaz, murakkab, mufid gitu. Tapi tetap tidak disebut kalam gitu. Kenapa? Karena nggak disengaja gitu. Tidak dimaksudkan. Namanya orang tidur ya. Wasahi dan orang yang lalai. Ya, seperti itu. Fala yusamma kalaman indan nuhat. Maka tidak dinamakan kalam di sisi ulama nahwu. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabi. Nah, sebagian lagi para ulama nahwu fassarahu menafsirkan itu bil wad'il arabi dengan peletakan orang Arab. Jadi maksudnya harus menggunakan bahasa Arab begitu. Jadi kalau tidak berbahasa Arab tidak disebut kalam di sisi ulama nahwu. Fakharaja keluar kalamul ajami. Keluar itu dari bilwadi itu apa? Kalamnya ajam. Ajam itu orang non Arab ya, orang asing. Turki seperti bahasa Turki. Maka Turki ini tidak disebut kalam oleh kemudian ulama nahwu gitu. Jadi harus bahasa Arab. Wal barbari dan kemudian bahasa barbar. Fala yusamma kalaman indanuha. Maka tidak dinamakan kalam di sisi ulama nahwu. Nah, kemudian sampai bawah ya. Misalu majtama'a fihil quyudul arba'atu. Nah, misalu ma, contoh apa yang ijtama'a terkumpul fihi padanya al quyudu. Quyud itu kaidah-kaidah. Jamak dari kata kaidah. Atau bisa kita dengan syarat-syarat boleh. Asyartu atau asyurut ya. Syarat-syarat al-arba'atu yang 4. Jadi contoh kalimat yang terkumpul di dalamnya itu 4 syarat apa? Qoma zaidun wa zaidun qaimun. Misalnya kita mengatakan qoma zaidun. Atau kita mengatakan zaidun qaimun. Fal misalul awwalu fi'lun wa fa'ilun. Maka contoh yang pertama itu fi'il dan fa'il. Wathani dan yang kedua mubtada'un wa khobarun. Jadi qoma zaidun susunan fi'il fa'il, zaidun qaimun susunan mubtada khobar. Wa kullu minal mithalaini dan setiap atau masing-masing dari dua contoh tadi adalah lafzun, satu terlafazkan, murakkabun, dua murakkab, tiga mufid, empat bilwadi. Fahuwal kalamun. Maka disebut dengan kalam. Nah, ini berkaitan dengan matan al-ajrumiyah, yaitu al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bilwadi. Nah, penjelasannya dalam Mukhtasar Jidan seperti itu. Baik, sampai di sini selesai untuk pembahasan matan yang pertama. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Afwan Ustadz mau. Ada Pak Ustaz. Silahkan. Bu Rina, Bu Intan. Nah Ustadz, saya mau tanya perbedaan eh, kalam tuh kan biasa disebut kalimat juga ya Ustadz ya. Betul. Terus jumlah tuh juga kalimat. Perbedaannya apa ya Ustadz? Kalau misalnya kalimah kan kata ya, hanya satu kata saja seperti itu. Kemudian Jumlah Ustadz. Maksud saya mm-mm. kalam dan jumlah itu apa bedanya? Maknanya dalam bahasa Indonesia kan sama-sama kalimat gitu. Betul, betul, Ustaz. Jadi berkaitan dengan perbedaan jumlah sama ini ya, apa namanya? Nanti jumlah itu bahasannya dengan jumlah mufidah sama yang tidak mufidah, Ustaz. Jadi nanti ada disebut apa namanya? Berkaitan dengan jumlah mufidah. Jadi kalimat yang kemudian berfaedah seperti itu. Jumlah mufidah kan cuma dua ya. Susunan fiil fa'il, kemudian yang kedua mubtada dan khobar seperti itu. Nah, ini jadi menggunakan lafaz kalam di sana seperti itu.
Mungkin Hmm. penjelasan awalnya begitu. Jadi berkaitan dengan jumlah nanti bahasannya dengan jumlah mufidah. Gitu. Kalau ini disebut Oh, kalam. nah Ustadz, syukran Ustadz. Afwan. Nah, berikutnya Ustadz Elwin, silakan. Ya, baris kelima Pak Ustadz, tamamul kalami. Itu Baris tamamu kelima. kenapa rofa ya Pak Ustadz? Boleh tahu. Yang bagian mana ya? Baris 5 Baris dari 5 atas. dari atas. Ya Satu. tawaqafu alaihi Oh, tamamul naam. kalam. Fa'il dari ta'iyat tawaqqafu. Oh, Ah, ah. ya, terima kasih. Syukran Nah, Ustadz. dibaca tamamul karena fa'il dari yatawaqqaf. Nah, ada yang lain? Silahkan. Ustadz, yang bil wad'i Ustadz, Iya, Fadhal. maksud yang ba'dhum bil qasdi itu gimana Ustadz? Kan kalau dalam ulama tauhid gitu ya, itu kan Mm-mm. kayak misal dia tidak meyakini dalam hatinya, maka itu tidak terlafazkan, walaupun terlafazkan tapi tidak terjatuh hukum Mm-mm, dia betul. murtad gitu. Nah, apakah bil wad'i itu seperti itu Ustadz? Atau gimana? Nanti beda-beda saja. Kalau dilihat dari sisi ulama nahwu, maka nanti berbeda penafsirannya dengan ulama tauhid. Karena ini bahasannya nahwu, maka dipandang sebagaimana ulama nahwu seperti itu. Nanti di tauhid kan beda lagi, saudara, seperti itu. Misalnya dalam bahasan sunnah saja gitu ya. Sunnah dalam pandangan ulama usul fikih kan beda dengan ulama fikih. Nah, nanti kalau dipandang dari sisi ulama hadis beda lagi gitu. Jadi sunnah menurut ulama hadis itu kan ma udifa ilan nabi min qaulin wa fi'lin eh, atau takririhi seperti itu. Jadi setiap apa yang dari nabi itu disebut sunnah menurut ulama hadis gitu. Karena apa-apa yang disandarkan terhadap nabi itu disebut sunnah. Baik perkataannya, perbuatannya, kemudian ketetapannya, termasuk sifat penciptaannya, akhlaknya begitu. Cuman kalau ulama usul nanti berbeda lagi menganggap sunnah itu. Jadi sunnah itu tidak semua yang ada pada nabi disebut sunnah seperti itu. Karena ulama usul itu berpandangan bahwa sunnah yang dimaksud di sini adalah sumber hukum Islam seperti itu. Dan sunnah itu dibatasi 3 berarti dalam pandangan usul fikih. Tidak seluas ulama hadis. Gitu. Menurut ulama fikih beda lagi. Sunnah itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Jadi masing-masing bidang ilmu nanti memahami makna sunnah berbeda. Nah, termasuk bil qasdi juga, Ustazah. Nanti kalau dipandang dari sisi ulama nahwu, dibatasi apa-apa yang diucapkan saja. Itu baru disebut kalam. Nah, nanti definisi ulama tauhid nanti beda lagi. Berkaitan dengan bil qasdi. Nah, jadi ini kita bahas berdasarkan pandangannya ulama nahwu sana. Seperti itu. Jadi dibatasi. Jadi apa-apa yang dalam hati itu tidak dihitung kalam oleh kemudian ulama nahwu gitu. Tapi dalam bahasan ilmu yang lain, mungkin yang dalam hati itu tetap dihitung bil qasdi juga, seperti itu. Nah, begitu penjelasannya sana, berkaitan dengan makna bil wadi bil qasdi begitu. Oh ya Ustadz, kan Nah, di sini bil wad'i itu harus menggunakan bahasa Arab gitu ya Ustadz. betul, betul. Mm-mm. Nah, tetapi ketika orang tertidur ya berarti kan eh, tidak dikatakan bil wad'i gitu ya. Betul. Oh, iya. Nah, jadi ingat gitu hadis yang 3 diangkat pena itu Ustadz, 3 golongan. Betul. Nah, Apakah itu juga bukan termasuk bil wad'i gitu Ustadz? iya, karena nggak dimaksudkan sana, seperti itu. Oh, Jadi orang ketika melakukan kesalahannya dalam pandangan syara kalau dia sadar itu dosa, ketika dia melakukan dalam keadaan apa namanya lalai ataupun karena tertidur nggak dihitung sebagai dosa seperti itu karena memang tidak dihitung kalam. Nanti penjelasan
berkaitan dengan ini itu lebih lebar lagi dijelaskan oleh Syekh Aiman dalam kitab Al-Kafinya fi Syarhil Jurumiyah gitu. Karena ini kan penjelasan singkat ya berkaitan dengan 4 syarat ini seperti itu. Nah, kenapa harus kemudian ini sedikit spill gitu ya? Nah, misalnya kemudian misalnya dicontohkan dalam kitab Al-Kahfi itu begini saja. Itu mengambil hadis dari Nabi. Jadi suatu waktu itu kan Nabi sholat dengan cara duduk begitu. Sholat dengan cara duduk. Nah, karena mungkin sakit beliau ya. Kemudian ada sahabat Nabi itu pada datang ke rumahnya gitu. Kemudian ikut sholat bersama Nabi. Tapi mereka sholatnya berdiri. Nabi kemudian sholatnya sambil duduk. Maka dalam sholatnya Nabi memberikan isyarat. Diminta duduk seperti itu. Menggunakan tangan. Nah, andai isyarat itu disebut kalam seperti itu, harusnya batal sholatnya begitu. Tapi karena isyarat tangan itu tidak dihitung kalam, menurut ulama nahwu ya, seperti itu, maka kemudian apa yang dilakukan Nabi itu tidak membatalkan sholat. Seperti itu. Jadi faedahnya nanti ke sana. Jadi apa-apa yang kemudian disebut kalam itu nanti ada konsekuensi hukumnya dengan berkaitan ibadah yang kita lakukan seperti itu. Ya contohnya tadi kayak orang tidur itu misalnya dia ngomong yang jorok, menghina orang gitu ya. Mungkin saking dendamnya sama orang ke bawah tidur sampai dia ngelindur menghina orang seperti itu. Padahal dalam hadis Nabi kan disampaikan bahwa kalau ada orang yang menghina orang lain, itu dosanya nggak akan diampuni sampai dia minta maaf gitu. Nah, tapi kan tadi dia tertidur seperti itu, maka nggak dianggap sebagai dosa seperti itu. Nah, itu dijelaskan juga oleh Syekh Aiman dalam kitab Al-Kafi fi Syarhi Al-Ajrumiyahnya. Begitu. Itu nanti berkaitan dengan konsekuensi hukum juga. Makanya kita bahas kalam pertama, Imam Ibnu Ajrum itu menyampaikan kalam di sana karena nanti berkaitan dengan konsekuensi hukum seperti itu. Nah, misalnya ada suami itu kemudian mentalak istrinya. Ya, meskipun kalau menggunakan bahasa Indonesia nanti tetap jatuh talak. Nah, ini kalau dengan bahasa Arab pun nanti tetap jatuh talak seperti itu. Misalnya suaminya mengatakan saya talak kamu seperti itu. Nah, itu maka nanti jatuh konsekuensi hukum seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan ya apa yang dijelaskan Syekh Aiman dalam kitabnya Al-Kafi. Gitu saja untuk bil wad'inya, bil qasdi itu. Iya, nah Ustaz. Berarti yang tadi mufid itu kalau ditarik kesimpulan itu diamnya pendengar gitu ya. Diamnya pembicara berarti dua-duanya diam gitu Ustaz ya. Ketika dia bermakna mufid gitu kalamnya. Gitu Ustaz atau gimana? Iya, betul. Jadi pembicara itu sudah tidak akan mengatakan sesuatu lagi untuk memahamkan apa yang disampaikan seperti itu. Jadi pembicara itu sudah menyampaikan satu patah kata, si pendengar sudah paham, itu mufid seperti itu. Nah, begitu. Baik. Sudah? Iya Ustaz. Nah, Kemarin agak pertanyaan Ustaz. Soalnya saya pernah ada catatan gitu. Yang kemarin Ustaz maknanya dari sukut tuh ya. betul. Ya, itu kan dari soh ya. Nah, pas saya tulis itu dulu Dari itu gimana tadi? Dari lafaz? soh, Oh, uskut. diamlah. Ya, Uskut. uskut ya. Nah, itu kata Ustadz kan itu sebagai kalam gitu ya. Nah, Karena bermana fil amr itu. Tapi secara lafaz sohnya itu bukan tidak termasuk merokab gitu, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam kalam gitu. Itu khawatir saya salah nulisnya gitu Ustadz. Itu Oh, gimana Ustadz? dilihat dari sisi lafaznya gitu.
Mm-mm, Tapi kira-kira orang paham nggak dengan apa yang dimaksud? paham. Tapi nggak dua kalimat Ustadz. Jadi soh itu kan maknanya uskut ya, seperti itu. Jadi soh itu kan dia isim fi'il amr saja. Isim fi'il amr. Artinya lafaz soh itu ada yang disembunyikan di situ, yaitu makna berupa domir anta berarti di situ, karena bermakna uskut begitu. Maka tetap disebut kalam saja di sana. Gitu. Misalnya kita mengatakan kepada orang gitu, misalnya kum itu kan satu kata juga gitu, secara lafaz yang tertulis begitu. Tapi kalau kita pahami isinya, itu kan terkandung dua makna di situ. Nah, sama dengan soh sebenarnya. Jadi soh itu juga terkandung kata perintah terhadap seseorang untuk kemudian diam di sana. Begitu, Sada. Jadi lafaznya memang kelihatan satu, tapi secara makna itu kemudian dua di situ saja. Begitu. Karena tadi mengandung makna uskut di sana, begitu. Oh, jadi di kalam itu bisa dilihat dari maknanya saja gitu Ustadz. Iya, Sada. Kesimpulannya. Kayak makna kum itu, Oh, jadi ada yang disembunyikan juga bisa jadi seperti itu. Jadi kelihatannya satu gitu, tapi aslinya dia ada dua gitu. Cuman kan nggak bisa dimunculkan, Sada. Gitu. oh, gitu. Begitu. Ya, ya Ustadz. Syukran. Afwan. Itu ya berkaitan dengan isim fi'il amr itu. Yang kemarin dibahas di 2 pekan lalu sepertinya. Di Jumat malam. Baik. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti pembahasan pekan depan insya Allah berkaitan dengan wa aqsamuhu salah satu. Dan macam-macamnya kalam. Maksudnya penyusun kalam ya. Maksudnya pembagian kata. Jadi kalam itu kan tersusun dari kata. Terus penyusun kalam itu apa saja? Nah, sedikit ini matannya. Wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi pembagian dari kalam, maksudnya penyusun kalam, itu salah satu 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan ya, kalau di matannya ini. Jadi isim, fi'il, dan huruf. Tapi syaratnya huruf itu ja'a lima'nan. Huruf itu harus punya makna. Kenapa? Karena huruf itu ada yang nggak punya makna. Ada juga yang punya makna. Nah, kalau huruf yang nggak punya makna namanya huruf mabani. Kalau huruf yang tidak punya makna namanya huruf mabani. Huruf hijaiyah biasa itu. Jadi alif batak saja sampai kemudian ya itu disebut dengan huruf mabani. Huruf penyusun kalimat. Dia nggak punya makna. Nah, yang punya makna itu nanti disebut huruf ma'ani. Makanya disebut ja'ali ma'nan di sini. Tidak hanya huruf saja. Karena tidak semua huruf punya makna. Tadi ya. Nah, ini nanti dikasih koyit, dikasih batasan, patokan bahwa huruf yang dimaksud itu harus huruf yang punya makna. Yakni anna ajza al-kalami Allahu a'lam ya. Sampai di sini. Nanti pembahasannya di pekan depan insyaallah. Baik, barakallahu fikum ajmain. Nakhtatim darsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair Wa Ustadz. iyyakum ajmain. Fadal.